Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bunda dosen pengampu Hajar Dr. Andari Zawati MSI. Terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswi Pancasakti. Hari ini tanggal 9 Juli 2022 saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang berjudul Pengembangan Nilai Agama dan Moral bagi Anak Usia Dini. Aspek nilai agama dan moral. Mengenalkan dan membiasakan kegiatan ibadah, mengenalkan dan membiasakan untuk berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif, mengenalkan dan membiasakan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengenalkan hari besar agama, mengenalkan dan membiasakan menghormati dan toleransi terhadap agama orang lain, mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik, buruk, benar, salah, sopan, santun. Mengetahui arti kasih dan sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya, mengetahui agama yang dianutnya, mengucapkan salam dan membalas salam. Pengertian moral dan agama. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 10 metode perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. 1. Bercerita, bernyanyi, bersyair, karya wisata, pembiasaan, bermain peran, outbound, berdiskusi, dan keteladanan. Menurut para ahli pendidikan, Lawrence Colbert lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya, sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Lawrence Colbert juga menawarkan konsep keadilan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan moral di Barat. Prinsip tersebut merupakan suatu kondisi imanen dalam jaringan relasi sosial atau suatu hukum yang mengatur keseimbangan semua relasi sosial tersebut. Piaget menyatakan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda tentang moralitas tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Rintangan perkembangan moral. Tahap heteronomos, yakni cara berpikir anak tentang keadilan, peraturan yang bersifat objektif, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh manusia. Tahap autonomos, yaitu anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya. Menurut Saudi, anak bersikap imitasi. 1. Mulai menirukan sikap. 2. Cara pandang serta tingkah laku orang lain. 3.
Anak bersikap internalisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya. 4. Mulai terpengaruh dengan keadaan di lingkungan tersebut. Dan 5. Anak bersikap introvert dan ekstrovert, yakni reaksi yang ditunjukkan anak berdasarkan pengalaman. Menurut Piaget, ada 2 tahapan yang jelas, yaitu tahap rilisme moral atau moralitas oleh pembatasan, dan kemudian tahap kedua disebut tahap moralitas otonomi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Anak usia 5-6 tahun berada pada tahap pertama, yaitu tahap rilisme moral 5-7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap bahwa orang tua dan semua orang dewasa berwenang dan membuat peraturan, dan mereka harus mengikuti aturan yang diberikan tersebut tanpa mempertanyakan kebenarannya. Contoh, suatu tindakan dianggap salah karena mengakibatkan hukuman dari orang lain. Baiklah, 10 metode akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. 3. Metode bersyair. Metode bersyair, pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak, merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak usia dini sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. 4. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Tema yang sesuai seperti tema binatang, pekerjaan, kehidupan kota dan desa, pesisir, dan pegunungan. 5. Metode pembiasaan. Terkait dengan penanaman moral, lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya.
6. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral, mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. 7. Metode Outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru atau pendidik di dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas. Sehingga apa yang terjadi di kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. 8. Metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak usia dini. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. Contohnya, pura-pura menjadi petani, pura-pura menjadi dokter, pura-pura menjadi pilot, dan sebagainya. 9. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD atau video. Kemudian setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara isi mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. 10. Metode keteladanan. Menurut Cepi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Kesimpulannya yaitu, generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan cakap, serta terampil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga dan keluarga untuk berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia 5-6 tahun bisa dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain bernyanyi, bermain, karya wisata, outbound, bermain peran, bercerita, bersair, dan keteladanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.